kekhawatiran terhadap perkembangan pengawasan pemerintahan siapapun pemimpin. Sebab kenapa? Tanpa saya menjadi seorang legislatif, saya tidak bisa ngomong, membuat undang-undang dan merubah amandemen yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Saya di sana masalah pola hidup saya sudah ada, tapi tidak cukup itu di hati saya. Jadi niat saya itu perlu saya memperhatikan lewat dari lembaga yang akan saya pimpin. Kalau saya di DPR, berarti bisa saya berbuat kepada masyarakat itu. Tentunya masyarakat yang selama ini tertinggal. Kalau masyarakat maju kan nggak perlu kita di situ, dia sendiri itu akan maraton. Tapi kalau masyarakat yang tertinggal, hidup yang prihatin, yang sampai listrik tidak masuk desa, ini kan menjadi perhatian kita, pengawasan kita kepada PLN nantinya, supaya semuanya secara merata. Ini yang perlu, pemerataan itu sangat perlu. Walaupun pemerataan ini belum memuaskan, tapi bisa dinikmati oleh masyarakat tertinggal tadi. Itulah latar belakang saya maju ke DPR itu. Dan perlu diketahui, 2009 saya telah terpilih satu kursi, suara lebih 14.000. Akan tetapi PPRN pada saat itu kurang 5 kursi, kami 9 di DPR. Tidak memenuhi batas ambang 2,5% sama dengan 14 kursi parliamentary threshold. Sekarang parliamentary thresholdnya 3,5%, 18 kursi. Dulu itu 38 partai, sekarang tinggal 12. Iya. Tambah 3 lokal jadi 15 nomornya. Makanya bahwa PKP itu nomor urut 15. Ya. Jadi saya adalah seorang yang sudah berhasil tertunda, mudah-mudahan untuk 2014 yang tertunda itu jadi kenyataan. Gitu. Jadi dari dulu itu, jadi perlu saya sampaikan, 2009 dulu saya kepada tim-tim saya beli motor dan saya tidak minta kembali. Mereka itu rupanya namanya RBT, namanya motor itu Rayak Banting Tulang namanya yang saya berikan itu. Jadi RBT itu adalah Rayak Banting Tulang. 2009 saya telah berbuat 10 kabupaten kota itu 60 motor, 60 unit saya kasih cuma-cuma. Jadi mereka itu sekarang ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Karena atas nama mereka saya bikin. Dan itulah sekarang jadi kalau turun dari partai saya, Pak Berlian yang baik dulu yang memberikan motor, itu yang dikatakan mereka. Dan itu statement mereka kepada partai yang mengusung saya sekarang. Contoh di Simalungun, di Asahan, Batubara, di Langkat, Dairi, Papak Barat, Pak Berlian, tim sukses kita. Jadi CLBK lah ya. Jadi kita lama bersemi kembali. Iya. Jadi itu telah terjadi dan mereka mengucapkan itu dengan hati yang tulus karena mereka sudah mempunyai sepeda motor 1 jadi 2 jadi 3. Hidup mereka jadi layak. Bisa mereka makan anak sekolahnya. Itu idola saya. Saya sangat membantu. Saya apalagi namanya pendidikan sangat saya perhatikan. Kemarin saya apa yang saya kasih uang peletakan batu pertama madrasah. Bukit Batu 100 Kabupaten Langkat. Di sana ada 400 kakak. Semua mereka itu berikrar memilih Pak Berlian untuk DPR RI Pusat dari PKP. Luar biasa. Masyarakat itu belusukan. Saya bikin jalan kampung. Saya kasih juga semua dana saya sumbang. Di sana juga kemarin ada. Hari ini ada kebakaran di daerah mana yang Langkat? Jalan Kartini, Pangkalan Berandan. Kebakaran itu 20 rumah. Begitu tim sukses tadi menelepon saya kasih bantuan berupa uang agar mereka bisa ya membuat itu, membantu atau mau beli tenda atau mau beli supermie dan segala macam. Tadi saya sumbangkan. Itulah artinya terpilih ataupun tidak, buat saya tidak ada masalah. Tapi saya akan berbuat kepada masyarakat yang sangat butuh dan memerlukan, asal betul-betul benar. Tim sukses saya juga selalu saya katakan, sekali salah tidak saya pakai, karena saya sekali dibohongin seumur hidup saya nggak percaya. Saya manusia jujur dan saklek, jujur, tegas, berani, pantang menyerah. Itu semboyan hidup saya. Itu jujur, tegas, berani, suka membantu orang lemah, termasuk tukang beca, ya, rakyat miskin selalu saya bantu. Sering saya bikin bentuk koperasi selalu saya bantu. Saya kasih itu uang untuk penambah kas agar mereka bisa menjalankan simpan pinjam terhadap anggota.
Mulai dari 2009, jadi bukan sekarang saja. Jadi harapannya apa kira-kira Pak Harapan apa? untuk pencalekan? Loh, kalau harapan itu kan semua orang yang mau bercita-cita mencalonkan, apalagi kan saya udah calon tetap, ya. Calon tetap ini harapannya duduklah di Senayan. Jadi mengenai saksi-saksi sudah siap semua bekerja. Mengenai saksi itu adalah sudah dibentuk oleh tim sukses kita itu begini. Jadi kalau ada orang menggurui tingkat 2 calon itu tingkat 1, mereka lah sebetulnya eksekutornya yang dikenal masyarakat konstituen pemilih. Saya hanya menitipkan diri, tolonglah suara tingkat 2 tingkat 1 menjadi suara saya. Karena saya jarang dikenal orang, karena bukan daerah tinggal saya. Daerah pemilihan iya. Status saya kan tinggal di Jakarta, tapi daerah pemilihan saya menurut organisasi partai pun dan undang-undang Sumatera Utara 3, Ya. nomor urut 1. Jadi kalau saya selalu menyatakan kepada tim-tim kita, tim sukses kita, koordinatornya, baik calon-calon, saya bilang sama tingkat 2, tingkat 1, suara kalianlah menjadi suara saya. Maka contoh, kalau misalnya di Kabupaten Langkat satu orang suaranya 5.000, kalau di sana nanti dapat satu praksi 10 praksi itu kan rata-rata 6, kalau dapat 10 kursi berarti 50.000 itulah suara saya dari salah satu pemilihan kabupaten. Karena untuk suara nanti satu kursi BPP namanya, bilangan pembagi pemilih, itu minimal 150.000 untuk tingkat DPR RI pusat. 150.000 suara. Inilah yang menjadi saya bagi rata sesuai dengan jumlah pemilihannya. Suara yang paling banyak di Kabupaten Langkat, kedua Simalungun, ketiga Asahan, baru Karo, baru Dairi, baru Batubara. Kabupaten wali kota itu yang 3 ini kecil-kecil kabupaten. Wali kota Siantar sedikit, wali kota Binjai sedikit, Tanjung Bali juga sedikit. Yang banyak suara lari di kabupaten, khususnya si Kabupaten Langkat itu 1 juta lebih pemilih tetapnya. Maka saya usahakan di mana suara yang terbanyak itu juga biaya lumayan besar, karena kita harus mengikuti situasi yang ada di tempat. Iya. Ada lagi mau ditambah tulang? Silakan aja tanya, saya jawab semua. Iya. Jadi untuk ke daerah Batubara sampai ke Tanjung Balai udah pernah Sudah juga? jalan, Sudah ya. tinggal mengulang terus ini. Oh, Jadi review saya ya. itu sekali turun semua serentak. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari. Jadi baik ke apa gereja-gereja ada juga Gereja ya? masuk, Masuk juga. ke masjid Masjid masuk, juga masuk. semuanya. Ya Ke mudah-mudahan. penjara juga masuk, Hmm. ke tahanan, ke lembaga saya masuk. Oke, jadi kalau bagi yang kaum muda tulang yang kuliah dia misalnya di Medan, Ya. apakah ada arahan-arahan kepada mereka yang Kalau- kuliah di USU atau di universitas kalau ada di negeri? USU. Iya, iya. Kalaupun ada di mana-mana kota Madia ini, walaupun itu tidak daerah pemilihan saya, selalu saya sarankan, pilihlah partai PKPI, walaupun saya tidak di sana. Kenapa? Partai PKPI ini adalah idola Indonesia yang belum pernah terkena korupsi. Partai satu-satunya yang tidak pernah korupsi, memperhatikan manusia rakyat ke bawah. Itulah semboyan partai kami. Maka kalau ketemu siapapun famili dimanapun berada, sesuai dengan tingkatannya saya usulkan, pilihlah partai PKPI Indonesia. Walaupun bukan daerah pemilihan saya. Jadi untuk daerah pemilihan tulang misalnya banyak mahasiswa ini kan, Ya, saya tanya, Dik, kalau kamu nanti pemilihan tanggal ya Kak, lihat-lihat nantilah Kak, katanya, karena kadang-kadang kan tulang berat di ongkos gitu kan. Apa kira-kira saran tulang? kalau begini, saran saya sederhana sekali. Kita jangan berbicara ongkos, tapi setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih disarankan agar memilih. Karena dia rugi sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih, tidak dilaksanakan hak pilihnya. Jadi saya katakan, jangan dipikirin masalah biaya itu. Dengan sendirinya, kalau dia turun ketemu orang-orang yang mau dipilih, syukur dikasih, syukur juga tidak ada masalah. Maka semboyan saya begini, kalau ada saya berikan sesuatu, tidak pernah saya mengharap untuk saya dipilih. Dipilih syukur, tidak dipilih juga terima kasih. Inilah berlian statementnya.
Jadi yang berdosa bukan berlian. Yang sudah beriming-iming mau memilih saya tidak memilih, Oh, iya. itu urusan dia sama yang Maha Kuasa. Oke. Saya tidak ada kesulitan hidup itu. Makanya saya tidak pernah berpikir negatif kepada siapapun. Selalu positif tinggi. Kenapa? Dipilih terima kasih, tidak dipilih juga syukur, sama saja. Jadi tulang untuk 2014 ini Ya. optimis berhasil ya karena mengingat pengalaman. Mengingat bukan pengalaman, mengingat perbuatan saya, bahwa perbuatan saya itu selalu dia mengarah kepada grassroots atau daerah-daerah yang sangat prihatin. Maka setiap saya turun, karena di dalam pemilihan, kalau misalnya 100% itu 10 juta, yang datang itu hanya 6 juta, 60%. Sedangkan hak pilihnya 4 juta masih tetap standby. Ini selalu saya sarankan, jangan malas kalian gunakan hak pilih, karena kalian juga yang rugi nanti. Itu. Jadi dengan pengalaman dan tindakan yang saya lakukan itu, seperti biasanya kemana-mana ke daerah pemilihan, saya pikir sangat mungkin dan sangat berhasil itu masalah DPR RI pusat. Oke lah Tulang. Semoga berhasil dan Tuhan Dan Tuhan memberkati. memberkati. Ya, Tulang ya.